Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kita hadir lagi bersama saya Rika di acara Wonder Talk. Nah, hari ini saya kedatangan Mbak ya, karena masih muda, Oh, jadi manggilnya Mbak Novita. terima Ya, kasih. beliau orang tua yang punya 3 orang anak. Nah, kita hari ini kemarin kita udah bahas tentang bagaimana persiapan tatap muka dari pihak Oke. sekolah. Kemudian hari ini kita akan sharing-sharing nih, Mbak Novita. Mm-mm. Dari perspektifnya orang tua tuh kayak Mm. gimana? Apalagi punya 3 orang anak usia Ya, sekolah kayak betul gitu. sekali. Nah, kalau boleh tahu usia putra-putrinya atau itu berapa aja, Mbak? Yang nomor satu 12 tahun, yang nomor dua 10 tahun, yang nomor tiga 9 tahun. Nah, pas lagi nanggung-nanggungnya semua kan? Betul sekali. Pertama-tama selamat datang dulu ya di Terima sini. kasih, terima kasih mengizinkan saya untuk berada di ruangan yang membahagiakan. Kita yang malah terima kasih mau diganggu loh Oh, weekendnya di enggak sini. dong. Mbak, Yes. ini anak-anaknya sekarang Mm-mm. udah ada yang sekolahnya mulai masuk nggak? Belum ada, Oh, belum ada. belum ada. Oh, tapi dari ini kan sekarang udah banyak sekolah yang mulai Mm-mm. tatap muka Mm-mm, kayak mm-mm, gitu. mm-mm. Kalau dari pribadi perspektifnya Mbak Mhm Novita, mhm mhm. eh, bisa nggak merelakan anaknya buat ikut tatap muka nih sekarang? Ini ngeri-ngeri sedep kayaknya ya. Pengen pengen anak-anak juga pengen sekolah, Heeh. anak-anak pengen sekolah, saya juga oke lah mungkin mereka juga apa harus punya pengalaman baru sekolah setelah beberapa tahun. Berapa tahun? Iya loh, bener Beberapa loh. Ini udah hampir 2 tahun iya loh kan? dia. Mereka di rumah terus, saya takut mereka nyaman terus nggak mau sekolah itu. Iya, bener, ya ya. Nah, cuman ya kalau lihat kemarin-kemarin pas mau PTA awal-awal itu terus kita dilanda badai pandemi Yang lagi. gelombang kedua itu ya. Iya, untuk yang kesekian Heeh. kalinya terus Mm-mm. ya udah kita memutuskan udah ikhlas, udah di rumah aja, udah nggak mikir lagi. Heeh. Terus lihat-lihat berita lagi, Mas Menteri bilang, apapun kondisinya, oke, mari kita tatap muka gitu. Ya, baiklah. Cuma kemarin sudah mulai ikhlas ya sudahlah Jogja mulai landai Mm-mm. tiap ya walaupun kadang ngeri tapi statistik angka di Jogja kan tetap harus dilihat terus Iya. Mm-mm. akhir-akhir udah mulai turun di bawah 100 tapi kok sekarang jadi naik ya, di atas 100 di atas 100 lagi gitu. Iya. Heeh. Terus lihat berita lagi kan klaster sekolah mulai menjamur. Aduh. Ah, Dan kalau dilihat kan memang lihat dari berita itu beberapa klaster itu kan memang dari sekolah dasar ya. iya Banyak yang bener. dari sekolah Iya. dasar ya. Mungkin Heeh. kalau yang sekolah dasar memang dia belum dapat vaksin gitu-gitu ya. Heeh. Dan Penduduk sekolahnya itu heeh. kalau yang SMP 12 tahun ke atas kan mungkin mereka Udah memang sudah dapat. beberapa Dan orang anak-anak sekolah dasar kan sudah kadang masih belum terlalu dapat. aware banget tentang Betul. protokol Iya, dan kesehatan. saya khawatir nanti ustazahnya rempong sendiri dia. Terus ada yang ke sekolah pakai masker bagus, boleh. Terus gimana? Nah, terus kalau ditanya siapa Pak? Enggak, ya ya oke lah, nggak apa-apa, tatap muka, tapi eh, masih harus apa ya? Kalau dari dalam di lubuk hati itu syarat dan ketentuan tetap harus berlaku gitu lah Harus pokoknya banyak ya. yang harus kita perhatikan Betul, untuk betul melepaskan itu sekali, ya, untuk betul. mempersiapkan ya. Benar sih, karena kita persiapan untuk sekolah tatap muka itu kan nggak gampang kayak Mm-mm, gitu. Kemarin dari sekolah itu dia udah mengatakan bahwa nggak hanya tentang bagaimana mm-mm, mensosialisasikan prokes, betul, bahkan betul. harus menyediakan sarana dan prasarana Nah, kayak gitu. iya. Dan juga harus agak bisa dibedakan antara sekolah negeri dan Betul, swasta. betul. Kemarin kalau lihat kebetulan lihat juga ya Mm-mm, mm-mm. podcastnya kok ya dilalah pas nemu sekolahan yang sekeren itu gitu. Saya nggak bayangin sekolahan anak saya yang nggak sekeren itu. Kayaknya kan dia agak dan mungkin kondisi lingkungan, kondisi Mm-mm, mm-mm, sosial orang tua, mm-mm, pendidikan itu kan mm-mm, juga mempengaruhi. mm-mm, mm-mm. Ada yang bisa screening tiap hari, ada yang Mhm, enggak. Lah ini kalau yang sarana prasarana belum lengkap iya, misal heeh, screening yang nggak dilakukan tiap hari, mhm, jalan-jalan aja, ya oke, benar, gitu yang heeh, gitu-gitu kan
Jadi was-was ya Iya, orang betul tua, bener, heeh, jadi betul. bener. Nah, Mbak, itu kan mungkin, yang jadi pertimbangan kita kan juga karena kesiapan sekolah. Nah, Mhm mhm. kita sebagai orang tua nih, Mbak Novita kan Mhm juga orang mhm. tenaga kesehatan ya, kayak gitu. Mmm. Mungkin juga kita bisa, bagi share buat Mhm teman-teman mhm. yang ada di sini, di Mhm. rumah itu anak-anak yang akan melakukan, sekolah tatap Tatap muka muka. itu apa aja sih yang harus diperhatikan orang tuanya, terus apa aja yang diatur supaya mereka tuh mulai terbiasa dengan Mhm kondisi ini, mhm kayak gitu. mhm. Pengalamannya Mbak Novita sama Nana Ah, gimana? iya, ini juga apa ya, PR bener ya, 2 tahun di rumah itu juga Mhm, PR bener. Kalau saya sih yang pertama mereka harus betul-betul memahami bahwa kali ini kita berada dalam apa ya, dalam kondisi yang luar biasa. Nggak mhm, semua orang mengalami hal seperti kita. Mungkin orang-orang di tahun sebelum kita nggak mengalami, mungkin bisa jadi juga setelah kita nggak mengalami. mengalami. Kali ini kita dapat kondisi yang istimewa yang kita juga mau tidak mau juga harus menyikapinya dengan istimewa. Iya, Nah, untuk anak-anak memang saya doktrin dari awal mereka udah di sekolah kan juga ngasih tahu ya, ini mhm, cara penurunannya gimana, mereka harus apa gitu. Nah, yang saya lakukan yang pertama itu harus memberi pemahaman benar pada anak-anak cara penurunannya bagaimana, dia harus ngapain, apa yang dia harus dilakukan kalau dia di luar rumah, pulang ke rumah dia harus ngapain aja mhm, gitu. Terus selain itu kan memang kita tahu ya ini virus itu memang lawannya hanya harus dengan kekebalan tubuh. mhm, Ya mau nggak mau segala upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu yang harus kita mulai lakukan dari rumah. mhm, Paling nggak kan nggak instan dia bikin hari ini nggak kayak bikin apa nih kopi instan tuang seduh terus kekebalannya jadi gitu. iya, heeh, Nah, ya itulah makanannya diperhatikan, dia kebersihan juga diperhatikan. Walaupun sekarang di rumah aja, mungkin dia nggak banyak aktivitas, tapi juga harus tetap apa ya, dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak tuh tetap melakukan aktivitas di rumah termasuk olahraga ringan. Akhir-akhir ini sih anak-anak saya yang dua terakhir itu laki-laki, mereka sudah mulai bermain bersama temannya kalau sore di mereka sekitar bisa. rumah gitu ya? Iya, dia main bola atau main Mhm, badminton, mhm, tapi tetap pakai masker. masker, mhm. Walaupun kalau pas pulang itu bentukannya jadi warnanya pink gitu ya. Saya juga nggak bayangin dia main bola maskeran. Tapi ya it's okay dan itu memang kalau menurut Paling nggak dia saya udah sadar bahwa masker itu udah ya jadi kayak harus bagian betul dia betul. gitu loh. Dan itu nggak bisa hanya dilakukan oleh saya, Mhm, tapi juga harus apa namanya ini nih satu lingkungan nih benar-benar kompak dan saling ngingetin. Jadi mhm, kalau kebetulan di rumah itu kalau ada satu anak yang keluar nggak pakai masker, kita udah pada saling ngingetin. Misal di WA grup, ibu-ibu, kalau putra putrinya ada yang nggak pakai masker minta tolong ya diingetin. Terus mereka sudah pada sadar titip aja. mhm, Kalau anak saya pergi nggak pakai masker diingetin ya suruh pulang aja gitu mhm, misalnya. Udah gitu-gitu karena memang heeh, yang beginian kan mereka nggak bisa ya apalagi ya anak-anak mau tidak mau kita tetap harus mengingatkan namanya iya, juga anak-anak mhm. yang itu ya apa namanya kerjasama dengan lingkungan. Yang ketiga emak bapaknya juga harus gretek ya sehari 5 kali dan macam-macam juga it's okay sampai kadang bosan udah dikasih ya tapi gimana ya namanya juga anak-anak ya Allah ya Itu Rasul. yang akhirnya jadi, image-nya ibu sekarang di masa pandemi itu lebih galak daripada Oh guru. iya betul Udah galak sekali masalah kesehatan, galak sekolah masalah juga. sekolah. Nah, Ya Allah, tetapi kali mereka malah bahagia kalau emaknya ngomel-ngomel daripada emaknya diem aja kayaknya ya. Ya Allah, yang terpenting sih itu sebetulnya sama untuk menyiapkan kalau saya sih memang betul-betul apa ya komunikasi dengan sekolah. Untungnya sekolah kan akhir-akhir ini sudah mulai bikin screening iya, untuk ini ya oh, walaupun baru screening anggota keluarga dari mana saja sudah belum dan yang lain-lain. mhm, mhm, Kalau yang anak saya nomor satu sudah di SMP, mereka dia juga sekolahan juga menyediakan yang belum vaksin tiap hari heeh, ya, ada jadwal vaksin loh di sini, monggo yang belum, ada yang mhm. ini loh. Ya, so far sih it's okay, yang penting memastikan itu. Karena ya mau nggak mau anak-anak tuh memang harus didoktrin untuk dia bisa terbiasa dulu dengan semua keadaan. Kondisi ini Betul, ya, betul. jangankan anak-anak, kita aja masih kaget-kaget Iya, kan iya, jadi pas di betul. awal, ya ampun. Jadi
Dulu yang biasanya kalau ketemu orang bisa kita Ya gitu, berpelukan gitu kan. betul. Sekarang cuman Iya, ya kan saya jadi khawatir nih anak-anak lama nggak ketemu teman-temannya nanti sampai sekolahan mereka mau ngapain? iya, benar-benar sekali. Jadi kalau udah mereka udah tahu sadar Mm-mm. bahwa ini ya udah masker tuh udah jadi bagian dari Betul, keseharian mereka betul. saat ini kan kayak gitu. Jadi kita mungkin agak lebih enak dari sisi edukasinya Iya, mereka iya. tentang protokol kesehatan. Nah, eh, kalau dari makanan biasanya Mbak Mm, diatur mm, nggak mm, Mbak? mm, mm, mm. Nah, ini dia. Ya, emaknya kebetulan juga walaupun pengangguran di rumah masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Anak saya yang nomor 3 itu sayur pemilih sekali. Dia hanya mau sayur yang warnanya putih. Bagaimana? Dan dia nggak doyan buah. Dia takut sama buah. Nggak tahu. Wah itu sama persis kayak anakku Mbak. Sampai Padahal sekarang nggak kecilnya makan buah. doyan loh. Iya, itu apa karena trauma masa kecil ya? Dicekokin buah ya. Iya, kayaknya bener. Jadi tuh dulu anakku yang nomor satu, setiap pagi itu dia bisa makan alpukat itu tuh separoh Hmm. gitu. Seneng banget. Terus pepaya kayak gitu. Sama. Sekarang tuh Nggak pas dia usia 3 tahun nggak mau oh, sampai sekarang. sama Sampai sekarang. sama. Dia lihat buah itu bisa lari loh. Iya sama. Dia lihat Astagfirullahaladzim. lihat pepaya itu udah mau muntah gitu. Sama. Itu sama Iya, banget. Dia yakin beli buah. Dia milih jauh di sana biar dia nggak lihat buah coba. iya benar itu PR. Padahal kan buah itu sebagai salah Ya satu Allah, yang iya iya. Terus bagaimana coba? Nah, anak saya yang pertama dan yang kedua dia lumayan masih mau sayur, masih mau buah aman. Nah, Mm-mm, yang mm-mm. yang satu ini nih, ya yang dihajar hanya imun booster. Dikasih untung dia masih suka madu, vitamin masih mau makan Mm-mm, gitu-gitu. mm-mm, mm-mm. Jus dia hanya mau jus jeruk. Selain jeruk dia enggak mau. Ya masa tiap hari mau dikasihnya begitu mulu ya. Iya, Dan heeh. sebisa mungkin saya sih masak sendiri. Iya iya Ya walaupun benar. saya nggak pintar masak, tapi saya masak sendiri. Paling enggak walau nggak pintar masak, yang paling enggak makanannya masih Iya, dinikmati anak iya, gitu ya. iya. Dan saya masih bisa memilih ya, walaupun kadang-kadang ya emak-emak ya suka sebel ya kalau masak berhari-hari nggak ada yang makan ya saya beli juga. Iya benar. Pokoknya kita itu walaupun di rumah hanya sering goreng telur ceplok, kita itu tetap koki terhebat di mata Oh anak gitu ya. kita. Iya Ya betul betul benar betul benar. betul. Kita udah hebat kayak Dan gitu. bahagia banget kalau dia jajan, ih enak masakan bunda deh Oh ya. iya, benar 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 benar. Padahal yang Padahal, sering telur. iya, dan padahal nggak tahu juga dia tuh beneran apa cuma membahagiakan emaknya. Iya. Ya Mm-mm. Allah. Jadi itu juga PR Mbak sama aku. Aku tuh juga nggak pinter-pinter banget Mm-mm. masak kayak gitu. Tapi kan jadi kayak "Ih, ini anak nih makan buahnya susah kayak gitu kan. Betul. Akhirnya kadang-kadang suka suka dirubah kayak gitu. Jadi kita suka buatin apa puding atau apa, tapi dia Iya. tahu. Sama, sama loh. Ih, Saya bikinin nugget udah sayur udah heeh, heeh. dikecil-kecilin ketahuan aja loh. Iya makanya Ini pasti kecil banget juga tahu coba. ya Ya ampun, udahlah, padahal ya itu udahlah. ya ampun. Dah udah akhirnya kalau itu sama kayak Mbak Novita akhirnya aku ganti kayak vitamin, kayak madu, kayak gitu. Bisanya gitu doang kan Iya, ya sama benar. udah yang penting mereka bergerak gitulah anak-anak tuh. Ya benar. Sama Ya, ini ya melatih fisik iya, kan, iya, biar imunnya bagus. iya. Apalagi ini beberapa hari ini tuh kalau hujannya deras banget, kadang anak berdua tak suruh main Main di hujan. luar. Iya, benar kayak gitu. Ya Itu udah. cocok sekali ya setelah sebelum hujan itu hawanya sangat panas. Begitu ketemu air bahagia. Mbak, bener bener Ya bener. Allah. Tuh udah kita kasih edukasi kan sama Mm-mm, anak-anak tentang mm-mm. pentingnya kondisi saat Betul, ini, betul, protokol kesehatannya seperti betul. apa. Orang tua juga mulai memperhatikan makanannya. Ya, Kalau memang susah kan tadi makan sayur, buah mm-mm. dan segala macam, ya udah kita harus mencari pengganti Iya. itu kayak gitu. Apalagi Mbak yang lain? Mungkin ibadahnya atau apa bahwa pada Oh, akhirnya ini semua iya dari Allah. betul betul ya kalau kayak gitu dia ini kapan sih berhentinya? Kan ini apa yang Allah kasih ke kita itu terbaik buat kita. Kita nggak boleh menyalahkan virus. Nah, nggak boleh begitu. Mm-mm. Siapa tahu kalau kita lulus ujian kali ini Allah udah nyiapin hadiah lagi yang banyak besok. Saya bilang gitu. Terus ya it's okay so far sih mereka sampai saat ini mereka acceptance dengan apa yang terjadi. Mm-mm. Dia nggak menyalahkan apapun. Mereka berusaha untuk beradaptasi ala mereka. Iya benar. Heeh. Beradaptasi ala mereka kalau doa ya untungnya lagi alhamdulillah anak-anak sekolah di
eh, sekolah Islam yang secara paling nggak tiap tiap pagi sudah ada jadwal doa dan yang lain-lain, Hmm. terus sudah bareng-bareng, dan ya yang penting menekankan bahwa ini nih qadarullah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus selesainya kapan, kita nggak akan tahu selesainya kapan ya. Kalau secara teori kan setelah vaksin bla bla bla, cuman kan Ya, pada kenyataannya kan ada banyak ya ya. yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu yang bisa kita lakukan sekarang, misal kita bisanya baru mencegah untuk tidak menularkan ke orang lain, ya sudah, kita mencegah, ini bagian dari ikhtiar kita untuk tidak merugikan orang lain. Kalau Iya. kita nggak mau pakai masker, kita cuci tangan, kan yang rugi itu nggak cuma diri tapi juga orang lain, kan nggak mau jadi orang yang merugi. Yang begitu-gitu untungnya sih mereka udah oke-oke aja gitu. Terus mereka juga, mas kalau mas mbak kalau sama corona doanya apa, ya berdoanya semoga corona angkat, tapi kalau enggak ya kita doa semoga semuanya tetap sehat, katanya mereka begitu ya. Ya oke lah, dia nggak menyalahkan, paling nggak mereka sudah menerima dan dia Nah, tidak iya. menyalahkan siapapun Iya, bahwa benar. memang kondisinya tuh begini gitu. Karena penerimaan itu sebenarnya juga jadi imun juga kan. Ya ikhlas ya, Iya, mau ikhlas, apa-apa ya oke udahlah, udah heeh, gitu oke lah, ya. oke, dapat apa aja. Sebenarnya kita diuntungkan karena orang Indonesia itu punya bakat bersyukur. Begitu ya, untung Untung aja terus. Jadi udah kecelakaan patah tangannya, untung kakinya nggak iya, patah. untung. Tangan kaki patah, untung masih hidup. Iya benar-benar Jadi ya Allah. makanya itu kalau dicek kan, kalau ada survei itu indeks kebahagiaan orang Indonesia itu tinggi karena Karena orang untung ya. nggak ada ruginya. Iya, selalu untung makanya. Ya udah, kayaknya emang harus memaksimalkan, kita harus mencari untungnya gimana nanti ya Allah. Kadang sudah gitu Berbahagia ya iya, jadi nggak bisa pergi nggak apa-apa, untung tuh kan nggak bisa main-main. Untung anaknya bunda itu 3, coba kalau anaknya bunda cuma 1, kalian nggak punya temennya lo main. padahal bundanya udah pusing lihat rumah berantakan. Awal-awal sekolah itu yang repot, anaknya sekolah kita ikutan sekolah kan nggak bisa ngajarinnya ya model apa ya. Ini susah Mbak, yang SD aja yang baru kelas 2 itu aja aku ngeliatin ini pelajaran apa ini, dulu aku kayaknya nggak kayak Iya gini. makanya kan, terus mau ngajarinya lagi, masa ngajarin ala saya ya, kan harus ngajarin ala anak-anak. Aku nggak kebayang loh itu ada Sekolah. 3, 1, 2, 3 dengan level yang berbeda. Terus belum lagi kalau misalnya jamnya berbarengan. Aduh, ya ampun. Tadi awal-awal itu saya mungkin salah ya, tapi nggak apa-apa lah, untuk sampai saat ini saya menyalahkan, saya membenarkan kesalahan. Awal-awal itu saya masih trik, anak-anak nggak boleh punya HP gitu kan. HP saya ajak gitu. Nanti kalau mau sekolah apa-apa pakai punya. Ternyata ada jadwal Zoom yang barengan, jadwal setoran yang barengan. Lama-lama kok saya puyeng sendiri kayak gini. Mana kan kadang setoran pakai video call kan. Iya, heeh. Begitu adiknya video call, ustazahnya yang kakaknya nelpon, kok mati video callnya. Terus ya sudahlah, terus ya ini salah tapi ya gimana lagi ya, maksudnya memang medianya udah nggak bisa lagi. Enggak sih Mbak, aku tipikal orang tua yang tidak terlalu ketat sama media sosial. Nah, saya juga sih. Bukan media sosial, media digital, karena memang aku berada di itu kan, karena di prodi ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi perkembangan teknologi itu tuh udah nggak bisa kita bendung kayak gitu loh. Dulu kementerian tuh bisa buat, dia ciptain alat buat menghentikan situs-situs pornografi. Tapi ke stop 1000 muncul 10.000 kayak gitu kan. Nah, berarti kan udah tidak di media kuncinya, tapi ke anaknya, ke kita kayak gitu loh. Makanya kita harus akhirnya meliterasi. Nah, si anakku itu jadi kalau dengan media tuh benar-benar tak kenalin, jadi benar-benar tak ajarin, padahal dia masih kecil ya, misalnya kayak TK kayak gitu tuh udah tak aja diskusi kayak diskusi sama mahasiswa. Makanya dia tuh kalau ketemu sama teman-temanku tuh kayak gini, kamu tuh dewasa banget nggak kayak usiamu gitu. Keseringan diajak diskusi sama emaknya. Diskusinya berat lagi ya. Iya, kayak gitu. Sampai akhirnya dia tuh tahu bahwa media tuh bisa untuk apa, kayak gitu. Jadi mana yang dia tuh layak apa enggak. Nah, pas sekolah ini alhamdulillah karena aku mengedukasikan sama bapaknya udah kompak gitu, jadi bisa aku tinggalin.
Gitu. Jadi dia udah bisa Pastikan mengoperasikannya sendiri. Iya. sendiri, kemudian dia bisa menganuinnya sendiri. Terus tapi memang akunnya semuanya Pakai terkonek. misalnya, oh iya, Iya, jadi apapun aktivitas dia tuh kita tahu ketahuan. ya, ya. Kita tahu Aja. kakak lagi buka YouTube apa kayak Hmm. gitu. Jadi udah kelihatan. Sampai yang kemarin ini yang bener-bener aku ngerasain manfaatnya. Anak sekarang tuh kan lebih seneng nonton YouTube daripada TV. Betul. Nah, TV-nya cuma buat teman ngobrol. iya bener. Asal kerasa kayak ada orang aja nggak sepi gitu kan. Tuh dia bener lebih suka YouTube kayak gitu. Dan terjadi peralihan antara dunianya generasinya kita sama generasi mereka. Betul. Kalau dulu ditanya cita-citanya apa kan pengen jadi dokter, insinyur, Iya, pilot. iya. Sekarang udah mulai banyak jadi YouTuber. Bener. Nggak apa-apa juga, Iya, duitnya lebih banyak emang. Ya, ini mungkin salah satu hikmah pandemi juga gitu sih saya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau saya terus, mending saya aja yang ngasih tahu daripada dia tahu daripada Orang dari lain. orang lain Iya gitu. bener. Yang penting mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia gitu. lakukan. Terus saya juga minta izin, boleh nggak kalau sewaktu-waktu HP-mu nggak pakai, Bunda buka, Bunda mau lihat apa aja Iya, isinya. benar. Saya bilang gitu. Itu ya si anakku yang pertama itu kan paling kayak momok gitu sama bahasa, karena memang aku lihat dia kemampuan bahasanya tuh agak kurang kayak gitu. Jadi paling takut tuh Mbak kalau udah mau bahasa Jawa, bahasa Inggris. Nah, saya yang paling ikut deg-degan juga pas bahasa Jawa, karena saya bukan asli orang Jogja, asli Kalimantan kan. Bapaknya memang eyangnya tuh memang Jawa, tapi lahir dan dibesarkan di Jayapura. Jadi giliran pelajaran bahasa Jawa, nggak hanya anaknya yang deg-degan, ibu bapaknya juga deg-degan. Akhirnya tuh ini gimana ya supaya dia nih mau gitu, karena malamnya tuh dia udah mulai gelisah, aduh besok bahasa Inggris, besok bahasa Jawa, kayak gitu. Sehingga jadi kayak takut gitu belajar. Terus akhirnya kita ngobrol, terus langsung dia, ya udah kakak suka YouTube kan, mama buatin YouTube channel, tak bilangin kayak gitu. Tapi di YouTube channelnya nanti belajar bahasa. Itu akhirnya ya sebenarnya effort ya, karena itu membuatnya tidak gampang. Emaknya tuh jadi akhirnya menambah pekerjaan ekstra. Itu pekerjaan yang dibuat sendiri. Nah iya, tapi ya demi anak kan, kayak gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku cari guru yang yang bisa mengajarkan dia. Akhirnya kita ngikutin dia kemana dia mau. Senangnya kereta api, oke kita bawa dia ke kereta api tapi bahasa Inggris. Gitu. Akhirnya saya titipin pesan sama si yang ngajar, nanti pokoknya setiap pertemuan sisipkan 5 kata baru ya vocabnya kayak gitu, supaya dia nanti siapa tahu kan masuk dalam alam bawah sadarnya, karena dia senang kereta kan. Kayak gitu. Kemarin terharu dong ibunya waktu pas dia terima rapot bahasa Inggrisnya bisa dapat nilai 100. Masya Allah. Makanya langsung, oh iya memang kita harus merubah pola kita mendidik dia. Kayak gitu. Itu juga proses adaptasi yang harus dilalui orang tua selama pandemi. Betul. Dan ini aku lihat ya beberapa tahun ini tuh percepatannya luar biasa. Aku yang dosen komunikasi pun Mbak, ngikutin mahasiswa itu udah nggak kuat loh. Mereka memang jago-jago banget. Orang dulu awal-awal masih saya yang bikinin video tugas, tapi terakhir mereka udah bisa bikin video sendiri. Yang lebih keren kan? Beranimasi. Udah ada suaranya, udah ada tulisannya, udah ada. Terus ya udahlah, terus akhirnya ya mau tidak mau memang harus begitu. Iya, gitu. Udah itu zaman sama kayak anak saya yang pertama itu, di awal-awal itu kan mungkin dia karena nggak punya teman, dia mau ngobrol juga ngobrol sama siapa. Dia lihat drakor awalnya dan nggak tahu dia nemu drakor dari siapa, emaknya soalnya nggak. Terus mungkin dari saya ya. Ya terus dia jadi bisa bahasa Korea, bisa nulis Korea. Ya ampun, berarti dia punya bakat itu. Ya tapi dia nggak mau disuruh belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu lebih banyak dibandingkan bahasa Korea, katanya dia. Ya Allah ya Rasul, ini ketemu berapa perkara, innalillahi. Terus memang sih pandemi ini akhirnya kita kan interaksinya lebih banyak dengan media-media itu. Luar biasa. Sampai kadang saya aja tuh pusing ya kalau lihat tugas kan di situ, tugasnya dari dia, kita harus menginput, kita harus mereka udah bisa sendiri sih, sekarang udah bisa sendiri. Cuma awal-awal pandemi itu kan ya semuanya masih nunak-nunuk,
gurunya di SD Nuna baru Nunu dia beradaptasi. iya betul, baru membalik dari yang tadinya benar-benar Mm-mm. konvensional jadi belajar Mm-mm. PowerPoint Mm-mm. yang bisa apa yang Kasih bisa jadi animasi video dan video. Heeh. macam-macam Mm-mm. pakai Google Classroom yang tadinya orang tua semua orang tua di grup ini gimana gimana cara terus ya tapi lama-lamanya tanya juga bisa Jadi beradaptasi gitu bisa ya ya. dia Jadi luar luar biasa. Kita nggak hanya beradaptasi tentang bagaimana kita hidup lebih betul sehat kayak betul gitu, tapi kita betul beradaptasi dengan ini betul-betul beradaptasi dengan pola pikir kalau iya benar benar mental kita betul betul kayak gitu. Semuanya tuh Masya Allah. Saya tuh ngobrol kan kadang sama teman, pernah nggak kebayang kita berada di situasi eh kayak gini? Ya kan? dulu kayaknya kuliah nggak mungkin banget ya masa kuliah nggak datang ke kampus gitu Iya, nyatanya sekarang di kamar juga bisa kuliah benar, benar. Walaupun habis itu, tolong on cam semua langsung sibuk. nyari jilbab dong itu Itu dia betul betul apa anak-anak berarti sampai sekarang masih di rumah ya. Heeh, siap-siap masih mulai kalau seandainya nanti pun terpaksa memang harus semuanya setelah sudah siap, dari pihak sekolah siap, orang tua siap, ya akhirnya akan mm-mm. pergilah ya. Betul, orang tua juga harus mulai membagi jadwal karena kalau lihat aturan kan masih hanya 2 Ya, jam, heeh, 3 benar. jam gitu Heeh, kan. Dia heeh. benar-benar jadi tukang ojek kan kalau 3 anak jamnya beda-beda. Jadi ternak. Beda kan jadi Heeh, lari mantap. kemana-mana. Iya. Tapi itu sekolahnya jadi satu, Mbak? Apa Ah, pisah-pisah? yang nomor 2 sama nomor 3 masih jadi satu. Ya Bareng. nomor 1 kan karena udah nggak di lagi. Tadinya masih Oh. jadi satu di sekolah. Apalagi ibunya hebat ya, bapaknya kan LDR kan ya, Iya, pejuang. Masya Allah. Nggak apa-apa kalau itu mau udah terbiasa dari zaman bahla. Dari zaman bahla. Terus Mbak, Mm-mm. apa tadi kita udah ngomongin masalah kayak tantangannya Iya, kan sama anak-anak tuh kayak gimana. Kemudian apa prokesnya, makanannya, kemudian tingkat bagaimana mereka penerimaan diri atas apapun yang udah iya, Allah iya. kasih kayak gitu. Selama pandemi ini merasa ada penurunan nggak akademik Mbak anak-anak? Nilai kok enggak. Tetap ya. Saya kalau lihat hasil belajar, Heeh. tetapi kalau lihat apa ya, lihat kualitas gitu kan memang interaksi guru dan murid. Orang yang kalau yang sering banyak dikeluhkan guru, kalau saya kan karena ngikutin anak-anak tiap Mm-mm, hari ya, mm-mm, yang sering dikeluhkan guru itu mungkin sikap, mm-mm, mm-mm, bagaimana membentuk karakter karena mm-mm, kan ya saya masih bisa ngelihat anak-anak tiap hari mm-mm. ngikutin sekolahnya dia gitu. Iya, Bagaimana kan nggak semua orang kayak saya, iya, ada yang dia pergi kerja, kerja, iya ada yang benar, anaknya dititipkan simbahnya, benar, ada heeh. yang anaknya di rumah sama asisten rumah tangganya. Nah, sementara karakter itu kan nggak bisa diajarkan, nggak Mm-mm. bisa ngajarin karakter, yang bisa kan ditanamkan. Iya benar, Dan itu kan harus harian, harus day iya, to day terus heeh, diingetin, ini mm-mm, harus bagaimana. mm-mm, Nah, mungkin sih kalau menurut saya yang berat sebetulnya itunya ya. Oh ya mm-mm, walaupun kalau saya karena lihat tiap hari saya tahu oh anak saya yang yang ini, cuman mm-mm, kan selama ini mereka komunikasi dan yang lain-lainnya hanya sama saya. mm-mm. Saya nggak tahu dalam 2 tahun ini nantinya kalau dia ketemu orang baru, ketemu ustazah, apakah dia juga akan memiliki sikap yang seharusnya ditampilkan antara murid dengan guru. Kalau selama Guru, ini kalau lihat Zoom kan cuman bilang, ya us, udah us, gitu-gitu aja kan. Nggak tahu dia gesturnya harus bagaimana, dia kalau ngomong panjang itu harus bagaimana. Sopan santunnya kan nggak bisa kelihatan karena selama ini hanya ketemu sama orang-orang rumah gitu, nggak iya ketemu benar, sama sama orang di sekolah. mm-mm, mm. Nah mungkin dengan kembali lagi itu ya mungkin PR-nya itu gimana dia kan nggak hidup dengan saya ya Iya, nantinya ya dia dia harus harus ketemu ketemu lingkungan sosialnya ya, betul jadi teman kan memang sebayanya. betul Oke. esensi sekolahnya kan nggak cuman dia Mm-mm, dapat ilmu dia bisa ya mungkin ada mm-mm, beberapa orang tua yang bisa ngajarin anaknya di rumah walaupun nggak semuanya mm-mm, tetapi kan mm-mm. apa ya interaksi sosial itu yang harus dibangun dan ada beberapa hal yang nggak bisa kan hanya lewat media sosial Ya benar kan benar nggak benar. unggah Heeh. dia dan Kadang tuh juga suka ini mispersepsi loh kalau lihat lewat media ya kan sosial kayak gitu. bahasa tulisan bahasa Iya, itu kan dia nggak punya intonasi. intonasi Iya benar. Jadi misalnya Bunda tolong misalnya gini, Bunda Mas ini belum kumpulin.
kita kan bisa ngebayangin, ini dia ngomongnya merintah atau gimana, siapa tahu kita lagi capek kan, jadi ini Iya, kok iya. kayaknya merintah-merintah aja kayak gitu. Betul, betul. Jadi miss Iya, kayak gitu. iya. Iya Iya, nah benar-benar. yang itu mungkin beratnya di situ. Bagaimana karakter anak-anak nanti yang paling berat ya. Ya kita sadarlah dia nggak akan bisa jalan dengan sendirinya Iya ya, benar. memang harus ditanamkan, nggak bisa cuman diajarin ini Karakter harus itu apa iya gitu betul, ya. kalau mau jadi anak baik harus ini nggak bisa. Bisa, ya benar-benar benar. Heeh. Ya benar. Aku yang ngerasain banget juga tuh masalah kedisiplinan, Mbak. Kalau dulu kan ya karena udah Setuju, terstruktur, setuju. bangun pagi, mandi dan segala macam, karena sekarang sekolahnya lewat media itu tuh jadi mandinya udah dia semaunya dia. Iya, Karena nanti kan Zoom-nya jam 10, jadi mandinya nanti jam 9 kayak gitu. jadi hemat cucian, tapi kalau Iya. saya tuh nggak ada ganti baju kagak. Air, rinso, air, rinso, Astagfirullahaladzim. listrik jadi hemat Iya, ya. iya, betul. Dan apalagi memang mungkin karena anak-anak saya sekolah di tempat yang nggak begitu strict ya, yang harus Mm-mm, jam 10 harus mm-mm, kumpul, jam 9 mm-mm, harus mm-mm, kumpul, masih ada kelonggaran waktu ya, mm-mm, mungkin dengan perkembangan nggak semua. Mungkin kalau di sekolah-sekolah yang keren semua anak udah punya gadget, semua dilengkapi dengan mm-mm, macam-macam, tapi kan banyak juga yang orang tuanya nggak punya mm-mm, handphone, mm-mm. handphonenya di rumah hanya Iya satu, benar. buat sekolah berlima Mm-mm, misalkan, mm-mm, kayak gitu kan mm-mm, akhirnya ya mm-mm. banyak kelonggaran-kelonggaran. Nah yang saya setuju sih, memang disiplin itu jadi berat, dia semau-maunya sarapan sambil belajar. Iya benar. Aduh, ibunya jadi keluar lagi tanduk ibunya kalau udah lihat kayak gitu. Ya, Aduh, kayak gitu. tadinya saya awalnya gitu, saya membuat biar mereka walaupun di rumah berasa tetap sekolah seperti Sekolah. biasa, jam 7 teng dia selesai dan macam-macam, tapi kenapa lama-lama saya tanduknya keluar sendiri, yang lain tenang-tenang aja. Kan saya jadi ngikutin adaptasi yang aneh. Tapi gimana lagi, ya udahlah, sekarang mempertahankan biar mentalnya tetap waras. Menjaga kewarasan akhirnya. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita closing nih, Yes, harapannya Mbak Novi gimana Mbak untuk sekolah tatap muka ini? uh, harapannya it's okay sekolah tatap muka buat saya ya, karena memang di masa pandemi ada kelemahan ada kelebihannya, tetapi kita akan mencari manfaat dari tatap muka itu, yang tadi anak-anak harus belajar berinteraksi, anak harus belajar berkomunikasi, dia tahu lingkungannya, dia harus mulai mengenal orang lain yang tidak sama dengan dia. Hanya tiap-tiap sekolah memang harus Ya kemampuan masing-masing ya. betul betul, karena kan walaupun saya yakin sih mesti sudah ada panduan minimal untuk tatap muka, tetapi panduannya juga tidak sama satu sekolah dengan sekolah lain, maka semuanya harus dimulai dari keluarga, ditanamkan betul ke anak-anak, termasuk depannya dia nanti harus ganti masker kalau bla 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 bla, itu juga sudah dari rumah sesuai dengan kemampuan. Mm-mm. Anak-anak harus disiapkan dari sekolah, dan anak-anak harus disiapkan semua rumah, Rumah, pemahaman perilaku dan yang lainnya, dan sekolahan juga melakukan semua hal yang memang panduan. standar lah ya, standar Betul, minimal kayak betul, gitu ya. betul. Ya besar harapan kita, kita bisa hidup kembali seperti dulu ya Ya, Mbak, kayak gitu, walaupun dengan pakaian yang baru ya, karena harus ada masker dan segala betul, macam, betul. standar kesehatan juga yang Iya, baru iya. kayak gitu ya. Pengennya kan anak-anak tidak hanya sehat secara fisik tapi Betul, betul, psikologisnya juga bagus, dia tetap bisa berkembang dengan betul. baik sesuai dengan usianya dan lingkungannya kayak gitu. Wah, menarik Ya, sekali hari ini Mbak. ya Allah, Kita mohon beruntung terima loh, Wonder kasih. Home tuh beruntung banget karena kita ketemu Mbak Novi, kasih inspirasi, kasih apa pandangan lain dari sisi seorang ibu tuh kayak gimana, kayak itu Sama kali, pengalaman-pengalaman. semua ibu-ibu juga kayak gitu. Ya, ya nggak semua juga Enggak. kan. Kayak gitu, Masya jadi Allah. mudah-mudahan ini nanti bisa jadi inspirasi buat yang lain. Mungkin ibu-ibu yang juga deg-degan, kita tenang, kita senasib, tapi bagaimanapun anak-anak harus juga menemukan dunianya. Jadi kita harus persiapan dulu di rumah kita sebaik mungkin, koordinasi dengan pihak sekolah, kita cek bagaimana kesiapan pihak sekolah. Mungkin
ada kekurangan yang dimiliki oleh keluarga dalam mensiapkan bisa dilengkapi sekolah. Betul. Ada juga yang dimiliki kekurangan dari pihak sekolah bisa dilengkapi dari Setuju, rumah kayak betul gitu. sekali. Oke. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih ya Mbak Novi. Sama-sama Mbak Terima Rika, kasih terima sharingnya. Sampai kasih. ketemu lagi di video berikutnya di Wonder Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.